Halo Sobat Agroku, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin Idea. Selamat memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, pernah nggak sih kamu berpikir untuk kuliah di jurusan peternakan? Nah, memang mungkin jurusan ini belum begitu populer, tapi buat kamu yang bingung memilih mau kuliah di jurusan apa, jurusan peternakan ini wajib banget buat kamu pertimbangin. Kenapa? Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa prospek kerja lulusan jurusan peternakan ini hanya berkisar tentang hewan ternak aja atau sejenisnya ya. Nah, padahal ada berbagai peluang pekerjaan lain dari jurusan peternakan ini. Nah, di video kali ini akan dijelaskan beberapa seluk-beluk tentang jurusan peternakan dan peluang kerja yang bisa kalian dapatkan ketika lulus dari jurusan peternakan ini. Sobat Agro, mungkin buat kamu yang belum tahu, jadi jurusan peternakan ini merupakan salah satu cabang ilmu pertanian yang fokus pada hewan ternak dan pemanfaatannya untuk manusia. Nah, ketika memasuki jurusan ini, kamu akan mempelajari tentang pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan teknologi, sampai pemasaran hewan ternak dan hasil ternaknya. Nah, materi dasar dari jurusan ini juga berkaitan dengan pembuatan kandang untuk hewan juga, terus bagaimana sih ukuran yang tepat sehingga hewan ternak ini merasa nyaman. Nah, setelah belajar pada tingkat dasar, kalian akan diajak untuk belajar tentang nutrisi pakan yang baik untuk hewan ternak itu seperti apa, bahan pakanannya itu apa saja, pemberian ransum, dan teknologi pakan modern lainnya. Nah, lebih lanjut lagi nanti dalam jurusan peternakan ini kamu bisa mempelajari tentang cara meningkatkan produktivitas dan juga mutu genetik di peternakan dengan menggunakan teknologi yang modern. Dengan itu kamu nantinya akan bisa mendapatkan daging dari hewan ternak yang sehat, berkualitas tinggi, dan juga untuk mempercepat populasi hewan ternak, kalian bisa mendapatkan susu murni dari hewan ternak yang terbaik itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Agro, banyak banget kan pelajaran yang bisa kalian pelajari di jurusan peternakan ini. Setelah lulus dari jurusan peternakan, kamu bisa mengaplikasikan ilmu yang selama ini diajarkan di bangku perkuliahan ya. Nah, untuk prospek kerjanya untuk lulusan ini ternyata cukup luas dan menjanjikan juga. Nah, berikut ini beberapa pilihan profesi untuk kamu lulusan peternakan. Yang pertama yaitu sebagai pengusaha. Berbekal ilmu peternakan yang dipelajari selama kuliah, kamu bisa menjadi pengusaha ternak dengan membuka usaha peternakan. Terlebih kalian sudah mempunyai bekal ya, kemampuan manajemen dan juga kewirausahaan selama berkuliah. Selain itu, kamu juga bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan obat untuk hewan. Nah, prospek kerja peternakan selanjutnya yakni kamu bisa berkecimpung di perusahaan obat untuk hewan. Meski sekilas seperti jurusan farmasi ya Sobat Agro, tetapi kamu tetap bisa ya masuk ke bagian industri yang satu ini, karena sebagai lulusan peternakan kamu pastinya juga memiliki ilmu yang mumpuni di dalamnya. Jadi nggak selalu bergelut dengan ternak-ternak di kandangnya saja, bukan? Yang ketiga yaitu industri pengolahan limbah. Nah, kamu juga bisa bekerja di bagian industri pengolahan limbah yang berasal dari hewan ternak. Nah, seperti yang diketahui, hewan ternak ini kan menghasilkan limbah yang pastinya dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar ya. Nah, kamu bisa berperan untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut dengan cara melakukan pengolahan limbah hewan ternak menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat tanpa merusak lingkungan. Yang keempat yaitu di instansi pemerintahan. Nah, instansi pemerintahan ini juga menjadi salah satu prospek
pekerja lulusan peternakan yang membuka tangan lebar untuk kalian para lulusan jurusan ini. Kamu nanti bisa bergabung misalkan saja di Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, dan lembaga instansi pemerintahan lainnya. Nah, ada pun beberapa formasi jabatan yang bisa kamu pilih untuk lulusan peternakan ya, misalkan saja sebagai analis pakan ternak, kemudian pengawas bibit ternak, pengawas penyakit dan juga pengendali penyakit hewan, dan sebagainya. Nah, dengan mendaftar CPNS dan ketika nanti kalian dinyatakan lolos, maka kalian akan menjadi ASN dengan gaji tetap dan juga peluang karir yang menjanjikan. Yang kelima yaitu di instansi pendidikan ya. Instansi pendidikan ini juga membutuhkan lulusan peternakan ya untuk pengajaran juga penelitian di bidang ini. Kamu bisa bekerja sebagai tenaga pendidik, terus kalian juga bisa bekerja sebagai dosen. Nah, untuk menjadi dosen ini kamu perlu melanjutkan ke jenjang pendidikan minimal S2 ya. Mungkin sekarang S3 minimal untuk jadi dosen. Nah, jika kamu merasa cukup dengan gelar sarjana, kamu juga bisa memilih karir menjadi seorang guru. Sebagai lulusan peternakan yang menyukai dunia pendidikan, nah profesi yang satu ini cocok banget buat kalian ya Sobat Agro. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu sebagai peneliti. Nah, jika kamu berkompeten melakukan riset yang baik, kamu bisa memilih menjadi peneliti dan juga nanti kalian bisa membuat jurnal-jurnal ilmiah ya di bidang peternakan. Nah, selain bertugas melakukan penelitian, kamu juga akan mengembangkan ilmu dan juga menciptakan inovasi baru yang hasilnya ini bisa bermanfaat ya untuk orang lain dan pastinya untuk bidang peternakan ini. Dan kamu juga bisa bekerja menjadi peneliti di lembaga penelitian atau balai peternakan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sebagai ahli bioteknologi. Nah, ahli bioteknologi ini merupakan ahli di bidang pemanfaatan makhluk hidup. Profesi ini mempunyai tugas untuk mengembangkan penerapan ilmu bioteknologi. Contohnya saja untuk proses pengembangan vaksin, kemudian hasil fermentasi pangan, hasil pengolahan hewan ternak. Nah, hasil ilmu ini juga sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia ya, dan terlebih lagi berkarir di pos ini juga sangat menjanjikan untuk masa depan. Oke Sobat Agro, itulah dia 7 prospek kerja lulusan peternakan yang bisa kamu pilih. Seluk-beluk program studi dan juga prospek kerja peternakan seperti yang sudah dijelaskan, semoga bisa membuka matamu semakin lebih lebar lagi ya, bahwasanya jurusan ini nggak hanya sekedar angon atau memelihara ternak saja. Semua hal yang dipelajari di dalamnya ini akan sangat berguna ya Sobat Agro, baik untuk diri kalian sendiri bahkan untuk orang lain. Nah, bagaimana Sobat Agro? Apakah kalian tertarik juga untuk masuk di jurusan peternakan ini? Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan sampai ketemu di video menarik lainnya ya. Aku pamit undur diri, bye-bye.